Selamat pagi dan semangat pagi anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Kristiana dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS untuk kelas 7F sampai dengan 7H. Apa kabar anak-anak semua? Semuanya sehat? Masih tetap semangat untuk belajar? Ya, baiklah, kita bersyukur pada Tuhan karena kita di masa pandemi ini masih diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan dalam belajar walaupun dalam jarak jauh. Itu semua adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa lebih dahulu agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk belajar, untuk memahami setiap pelajaran dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Berdoa menurut agama kita masing-masing dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kita pada saat ini akan belajar tentang keadaan alam Indonesia. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mempunyai ketampakan alam yang beragam, seperti pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, selat, laut, danau, pantai, sungai, dan lain sebagainya. Ketampakan alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Alam Indonesia yang sangat indah dan kaya akan berbagai macam sumber daya alam membuat banyak wisatawan dari dunia lain tertarik untuk datang ke Indonesia. Dan ini menyebabkan kegiatan pariwisata di Indonesia sangat berkembang. Tetapi pada masa pandemi ini memang kita harus bisa menekan ya kesedihan kita karena pariwisata ini saat ini baru mengalami kondisi yang tidak baik. Ya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang keadaan fisik wilayah Indonesia yang meliputi kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi Indonesia, dan kondisi iklim Indonesia. Selain itu, keadaan alam Indonesia juga kita akan belajar tentang keadaan flora dan fauna di Indonesia yang terdiri atas keragaman flora fauna Indonesia, sebaran flora fauna Indonesia. Tetapi pada minggu ini kita terkhusus akan belajar tentang keadaan fisik wilayah Indonesia, sedangkan untuk keadaan flora dan fauna kita pelajari minggu depan. Nah, apa tujuan kita belajar keadaan fisik Indonesia? Kita belajar agar kita atau kalian dapat menjelaskan kondisi geologi Indonesia, menyebutkan dampak kondisi geologi terhadap wilayah Indonesia, kemudian menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia dan mengidentifikasi kondisi iklim Indonesia. Baik. Kita mulai dengan kondisi geologi Indonesia. Jadi keadaan fisik Indonesia meliputi kondisi geologi Indonesia. Sebagai suatu wilayah, Indonesia ini memiliki keadaan fisik yang dikenal dengan keadaan geologi. Keadaan geologi atau letak geologis suatu negara juga bisa diartikan sebagai letak negara tersebut berdasarkan keadaan bebatuan yang ada di dalam perut bumi. Dan keadaan geologi Indonesia ini ternyata berkaitan erat dengan sistem pegunungan Indonesia. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua jalur pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama di dunia, kemudian yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
serta Indonesia terletak di antara 3 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Laut Pertengahan, dan dangkalan Saun. Nah, inilah letak geologi Indonesia antara 2 jalur pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania, dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania ini bermula dari Laut Mediterania, meliputi pegunungan Atlas, Pyrenees, Apennina, Alpina, Karpatia, Anatolia, Kaukasus, Himalaya, Arakan Yoma, deret pegunungan di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Nah, dan ini ternyata keadaan geologis Indonesia yang ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Ini terutama di rangkaian Sirkum Mediterania atas pegunungan muda yang masih aktif, dan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia ini banyak gunung api yang aktif. Dan gunung api yang aktif ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Ya. Dampak positifnya yaitu menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur, dan dampak negatifnya sering terjadi bencana alam. Sedangkan di bagian Sirkum Pasifik ini gunungnya gunung pasif. Nah, dari letusan gunung api yang ada di Indonesia, ini ada yang menjadi sejarah dunia, yaitu letusan Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora ini pada tahun 1815 dan Gunung Krakatau pada tahun 1885. Yang letusannya ini menjadi sejarah dunia. Kemudian secara geologis Indonesia juga terletak atas 3 lempeng utama yang ada di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini mengepung Indonesia bergerak aktif. Lempeng Indo-Australia ini bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, selatan Jawa, kemudian juga di Nusa Tenggara. Jadi di sepanjang pantai Sumatera Barat, selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta pantai Sulawesi Selatan, kemudian pantai utara Gorontalo, Kepulauan Banggal, Sulawesi, hingga pantai Sorong, Nabire, Biak.
ini merupakan daerah yang rawan gempa, ya, yang rawan gempa. Karena bertubrukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Letak Indonesia di antara lempeng ini juga menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia yang sangat rawan gempa itu hampir semuanya, kecuali wilayah Kalimantan. Kemudian secara geologis Indonesia juga terletak di antara 3 daerah dangkalan Sunda. Maaf, 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Saul dan dangkalan Pertengahan. Dangkalan adalah wilayah laut yang dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar. Bisa merupakan suatu negara atau benua. Dangkalan Sunda ini berada di daerah Indonesia bagian barat. Dan dangkalan ini berhubungan dengan benua Asia. Ya, berhubungan dengan benua Asia. Dangkalan Sunda mencakup wilayah Semenanjung Malaya, kemudian Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian dangkalan Saul itu berada di Indonesia bagian timur. Dan dangkalan Saul dan dangkalan Sunda ini memiliki arti penting untuk keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna. Nah, itulah anak-anak untuk letak geologis Indonesia. Sekarang kita masuk dalam bentuk muka bumi. Indonesia, ya, ini memiliki bentuk muka bumi atau kondisi fisiografis, yaitu daratan dan lautan. Ya, daratan dan lautan. Dan ternyata di dalam daratan ini Indonesia memiliki bentuk muka bumi, ada gunung, ya, kemudian ada lembah, ada juga pegunungan, ada dataran tinggi, perbukitan, ada sungai, ada danau, dan juga ada dataran rendah. Nah, ini merupakan, ya, macam-macam bentuk muka bumi daratan. Kemudian bentuk muka bumi lautan itu hampir sama dengan bentuk muka bumi daratan, yaitu ada dangkalan. Ya, dangkalan itu kalau di daratan itu dataran rendah. Kemudian ada ambang laut, ya, ambang laut. Kemudian ada lubuk laut, ada palung laut. Palung laut itu kalau di daratan jurang, ya, atau bisa disebut lembah. Ya. Kemudian ada gunung laut, ya, ada gunung laut. Itulah bentuk muka bumi. Dan ternyata Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, ya, maka memiliki bentuk muka bumi yang bermacam-macam.
Sehingga Indonesia ini menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Nah, dari bentuk muka bumi ini Indonesia memiliki luas yaitu 5.180.053 km persegi. Terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Sehingga antara daratan dan lautan itu lebih luas lautannya. Nah, jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2018 itu ada 16.056 pulau. Kemudian kondisi iklim Indonesia. Bagaimana kondisi iklim Indonesia? Kondisi iklim Indonesia ini terdiri atas 3 iklim Indonesia, yaitu iklim tropis karena letak Indonesia di Khatulistiwa menyebabkan suhu udaranya bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang minggu lalu sudah kita pelajari. Kita berada pada garis lintang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi beriklim tropis dan berada di tengah-tengah garis Khatulistiwa atau garis ekuator. Kemudian Indonesia memiliki iklim laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut, bahkan lebih besar wilayah lautnya, mengakibatkan penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Kemudian Indonesia memiliki iklim muson yang dipengaruhi adanya angin muson yang berganti setiap setengah tahun. Nah, angin muson itu adalah angin yang berhembus setiap 6 bulan sekali dan berlawanan arah. Disebut angin muson atau angin musim. Angin muson ini ada 2, yaitu angin muson barat, angin yang bertiup pada periode bulan Oktober sampai April. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia musim panas sehingga bertekanan minimum dan benua Asia lebih dingin sehingga tekanannya maksimum. Pada periode ini Indonesia akan mengalami musim hujan. Akibatnya adanya massa uap air yang dibawa oleh angin ini saat melalui lautan luas. Kemudian angin muson timur, angin yang bertiup pada periode bulan April sampai Oktober. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan benua Australia musim dingin, sehingga bertekanan maksimum, dan benua Asia lebih panas, sehingga tekanannya minimum. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim kemarau akibat angin tersebut melalui gurun pasir di bagian utara Australia yang kering dan hanya melalui lautan sempit. Ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Dan untuk flora dan fauna kita akan pelajari minggu depan. Dan ini ada tugas, tolong dikerjakan. Ya, semuanya harus mengerjakan. Mengapa? Karena ini untuk nilai keterampilan. Yaitu silahkan kalian membuka atlas kalian, temukan pada peta Indonesia. Ya.
Kemudian perhatikan sebaran gunung di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian buatlah kolom seperti contoh di buku tugasmu. Lalu tulis 10 gunung tertinggi yang terdapat di provinsi Indonesia. Atau ya, yaitu secara urut. Secara urut yaitu urut ketinggiannya, ya, urut ketinggiannya. Silahkan, ini nanti yang paling tinggi nomor 1, terus rendah, ya. Dan ini yang mudah kalian bisa mencari di literasi yang lainnya, ya. Tidak harus buka atlas saja, boleh mencari dari literasi lainnya. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap melakukan 6M, ya, yaitu prokes 6M. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali minggu depan.